Bu Nani yang tertidur ini pun merasa kepalanya ini ada yang mengelus-elus seperti ini. Nah, Bu Nani pun sambil nada sedikit kasar bilang, "Pak Edi, ojo ganggu aku toh. Dasku iki ngelu." Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dangu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari seseorang yang bernama Putri. Putri ini disukai oleh salah satu makhluk halus di sekolahnya. Seperti apa kisahnya? Jadi sebelum kita mulai kisahnya, alangkah baiknya teman-teman memencet tombol subscribe di bawah ini agar kita ini lebih semangat untuk membuat video. Dan jangan lupa di share video ini agar kita menambah teman yang suka video-video horor di channel Kisah Dangu. Langsung saja kita mulai kisahnya. Kisah ini dimulai pada pertengahan tahun 2015. Jadi Putri ini bersekolah di daerah Jawa Timur. Putri ini juga salah satu murid berbakat di sekolah tersebut. Dan dia ini murid yang rajin karena dia ini selalu berangkat lebih awal daripada teman-temannya. Jadi kalau jam masuk sekolah itu jam 7.30 atau jam 6.30, dia ini selalu datang lebih awal daripada jam tersebut. Dan Putri ini menyadari saat dia masuk gerbang sekolah ada sesuatu yang memperhatikan dia. Tetapi Putri ini menghiraukan hal tersebut karena Putri ini tahu di sekolah tersebut itu ada makhluk-makhluk seperti itu, dan biasanya mereka tidak mengganggu saat Putri berada di sekolah. Jadi pada saat itu Putri ini masuk ke sekolah seperti biasa. Pada saat dia mau masuk gerbang, di depannya ini ada seorang anak kecil yang menggandeng tangannya. Putri ini awalnya masih berpikiran positif karena anak kecil di sana juga banyak. Alhasil Putri ini pun menurut, ditarik tangannya oleh anak ini, dan anak ini pun bilang, "Aku loh suka Mbak Putri." Dan Mbak Putri pun bilang, "Ya nggak apa-apa." Dan akhirnya anak kecil ini pun ikut masuk ke kelas. Tapi saat Putri ingin memperlihatkan anak kecil ini ke teman-temannya, teman-temannya ini tidak bisa melihat anak kecil tersebut. Seketika pun Putri itu menyadari bahwa anak kecil tersebut itu bukan manusia. Tetapi karena pada saat itu anak kecil ini tidak mengganggu Putri sama sekali, jadi Putri pun membiarkan anak kecil ini selalu berada di dekatnya pada saat bersekolah. 1 bulan pun berlalu. Anak kecil ini selalu menunggu setiap hari di gerbang untuk menjemput Putri saat ke sekolah. Nah, pada saat hari itu juga Putri ini pun ingin pulang. Tetapi anak kecil ini memaksa Putri untuk dia diikutkan pulang ke rumah. Putri pun mengiyakannya karena anak kecil ini tidak mengganggu Putri sama sekali. Akhirnya anak kecil ini pun dibawalah pulang oleh Putri. Putri pun di rumah tidak berbicara pada orang tuanya ada anak kecil bukan manusia yang ikut dia ke rumah.
Jadi pada saat malam hari, ibunya putri ini pun melihat putri ini sedang sholat tahajud jam 2 malam. Ibunya ini pun terheran, karena tidak biasanya putri ini sembahyang tahajud jam 2. Biasanya ini jam 3 atau jam setengah 4. Dan itu pun rakaatnya normal. Tetapi pada saat malam itu, rakaatnya ini sangat banyak sekali. Sampai ibu putri ini pun bertanya ke putri, "Dok, ada apa toh kok sembahyang tahajud sampai suwining ini?" Dalam bahasa Indonesianya itu, "Nak, ada apa? Kok kamu sholat tahajud rakaatnya sampai sebanyak ini?" Putri pun hanya diam saja dan terus melanjutkan sholatnya. Ibu putri ini pun berpikiran positif. Mungkin anaknya ini ada masalah di sekolah. Jadi dia ingin mengungkapkan kekesalan hatinya ini pada sholat, ya. Jadi itu lebih baik lah, pikir ibu putri, karena daripada anak ini ikut keluar bersama teman-teman, nongkrong dan juga lain-lainnya, lebih baik putri ini sembahyang tahajud di rumah seperti itu. Jadi di pagi hari, ayahnya putri ini pun memanggil putri untuk sarapan. Tapi putri ini pun sambil berjalan ke meja makan, mukanya ini cemberut. Jadi pikir ayahnya ini, putri ini ada masalah di sekolah. Pada saat ayahnya ini mau mengantar putri, putri pun bilang, "Aku gak mau sekolah dulu. Aku mau di rumah dulu, sendirian." Ayahnya pun yang tidak pernah melihat putri tidak ingin sekolah ini, dia pun bertanya, "Ada masalah apa di sekolahan?" Anaknya pun menjawab, "Tidak ada masalah apa-apa. Cuman putri ini katanya bosan ke sekolahan." Ayahnya dan ibunya yang mendengar ini pun kaget. Putri ini anak yang rajin ke sekolah, dan dia saat sakit kecil itu masih berangkat ke sekolahan. Tapi saat ini tidak ada masalah apa-apa dan dia sedang tidak sakit, tapi dia tidak mau berangkat ke sekolahan. Ayahnya ini pun sedikit curiga dan akhirnya mengiyakan putri ini tidak masuk sekolah dulu. Nah, lanjut pada beberapa hari kemudian, putri ini masih tetap tidak mau sekolah. Dan akhirnya para guru yang berada di sekolahan tersebut mencari putri, karena putri ini sangat menonjol sekali di sekolahan. Akhirnya beberapa guru datang, seperti Bu Nani dan Pak Edi. Jadi mereka ini ke rumah putri sambil membawa sedikit makanan dan juga sedikit gula. Dan para guru pun ini bertanya, "Kenapa sih kok putri gak ke sekolah lagi?" Putri pun menjawab, "Aku gak suka di sekolah, bosen, gak ada temannya. Enakan di sini." Putri pun bilang begitu. Gurunya ini pun kaget, terutama Bu Nani, karena Bu Nani ini tahu meskipun putri di sekolah ini cukup pendiam, tapi banyak orang-orang yang menyukainya. Jadi tidak mungkin putri ini kesepian di sekolah, itu sangat tidak mungkin, pikir Bu Nani. Dan pada saat Pak Edi ini berbicara, "Loh, emang di sekolahan kamu gak punya teman?" Saat itu putri pun langsung terbaring, jatuh di lantai, dan dia pun kerasukan anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut ini bilang, "Di sekolahan itu sepi, gak ada yang mau temenan sama dia. Cuma putri ini yang mau temenan sama dia." Dan anak kecil ini pun berbicara, "Aku mau sama Mbak Putri, gak mau ke sekolah." Bu Nani yang sudah menyadari ini adalah anak kecil yang di sekolah yang pernah mengganggunya. Jadi kita mundur sebentar. Jadi dulu sebelum putri ini sekolah di sini, Bu Nani ini sering diganggu oleh anak kecil tersebut.
Jadi pada saat itu Bu Nani ini sedang berada di kantor bersama Pak Edi. Bu Nani ini pun kepalanya sedikit pusing dan dia itu izin ke Pak Edi untuk tidur dulu, karena pada saat itu waktunya istirahat di sekolah tersebut. Pak Edi pun mengiyakan. Bu Nani pun bilang ke Pak Edi, "Pak Edi, aku jadi tinggal dewean yo." Pak Edi pun menjawab, "Yo, kata tinggal dewe tak baturi." Dalam bahasa Indonesianya ini pun artinya seperti ini, "Pak Edi, saya jangan ditinggal sendirian ya." Pak Edi-nya ini pun menjawab, "Ya, enggak, tak tinggal sendiri kok." Bu Nani ini pun tidur di meja yang cukup panjang. Pada saat itu digunakan pada guru-guru saat rapat. Akhirnya Bu Nani itu tertidur dan Pak Edi ini pun lapar karena pada saat itu jam istirahat dan dia lupa bawa bekal dari rumah. Akhirnya Pak Edi ini pun ke kantin tanpa bilang Bu Nani. Bu Nani yang tertidur ini pun merasa kepalanya ini ada yang mengelus-elus seperti ini. Nah, Bu Nani pun sambil nada sedikit kasar bilang, "Pak Edi, ojo ganggu aku toh. Dasku ini ngeluh." Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, "Pak Edi, jangan ganggu aku. Kepalaku ini pusing." Dan kepalanya Bu Nani ini pun dielus-elus lagi. Dan elusnya lagi semakin lama. Akhirnya Bu Nani ini pun bangun. Dan dengan nada sedikit tinggi dia pun bilang, "Dikandani kok, ojo diganggu dhisik, ndasku iki ngelu." Dalam bahasa Indonesianya sudah dikasih tahu, jangan ganggu dulu, kepalaku ini pusing. Tapi pada saat itu kantor ini benar-benar kosong, gak ada orang. Bu Nani pun terkejut. Terus siapa yang tadi mengurus-ngurus kepalaku ini? Pak Edi pun baru datang dari kantin saat itu. Dan Bu Nani pun bertanya, "Pak Edi, kenapa sih kok jahil banget? Kok mengelus-ngelus kepalaku pada saat tidur?" Bu Nani bilang seperti itu. Pak Edi pun menjawab, "Loh, saya dari tadi ini di kantin karena saya lapar dan saya lupa bawa bekal." Bu Nani pun sedikit terbengong pada saat itu. Dia terkejut sambil memikirkan, siapa sih yang dari tadi mengelus-ngelus rambutnya. Nah, pada saat itu Bu Nani ini melihat ada anak kecil di pintu masuk kantor. Bu Nani ini pun langsung menyadari kalau anak itu bukan manusia. Jadi Bu Nani ini pun bertanya kepada anak itu, "Kamu siapa?" Anak kecil ini pun bilang, "Saya sudah ada di sini. Saya tinggal di pohon itu." Ucap anak kecil ini, Bu Nani pun mengiyakan. Tapi Bu Nani ini sedikit berbicara kepada anak tersebut dengan bahasa manusia biasa. "Tapi kamu jangan ganggu yang ada di sini ya." Bu Nani itu bilang begitu. Dan anak kecil ini pun mengiyakan aja. Jadi pada saat itu mereka sudah setuju untuk tidak mengganggu satu sama lain. Nah, kembali lagi ke si putri ini. Anak kecil ini pun kan bilang tidak ada yang mau menemaninya di sekolah. Akhirnya Bu Nani ini pun yang sudah tahu sifat anak kecil tersebut langsung pamit pulang ke putri ini dan juga kedua orang tuanya. Tapi di saat mau pulang, Bu Nani ini pun berbisik kepada ayah dan ibu putri, nanti malam putri ini dibawa ke suatu daerah yang ada orang pintar yang bisa menyembuhkan putri. Para guru pun pulang. Dan pada malam itu putri saat tertidur, dia ini diangkat oleh ayahnya untuk dimasukkan ke mobil. Dan mereka berangkatlah ke daerah tersebut. Di daerah ini orang pintar tersebut pun mengaku dia tidak bisa menangani si anak kecil ini, karena kata orang pintar tersebut, anak kecil ini adalah jin Islam. Jadi dia ini tidak bisa ditarik secara paksa oleh dukun tersebut, karena dukun ini kan memakai sedikit ilmu hitam. Jadi dia mengaku dia ini masih kalah oleh hantu anak kecil ini. Bu Nani pun berpikir, dan Pak Edi ini
ngasih saran ke Bu Nani. Di tempat lain ada salah satu kiai yang dia ini bisa menyembuhkan putri ini. Akhirnya putri ini pun yang saat itu sudah sadar, setengah sadar, tapi belum dirasuki oleh si anak kecil tersebut, berangkatlah ke daerah yang ada Pak Kiainya. Sesampainya di sana, Bu Nani ini yang memimpin masuk ke rumah Pak Kiai dan bilang ke Pak Kiai bahwa muridnya ini diikuti oleh salah satu jin Islam yang sangat suka sekali dengan si putri ini tadi. Jadi Pak Kiai pun bilang, memang hawa si Nani jadi hawa si putri ini memang adem untuk para makhluk halus, karena dia ini kan sedikit pendiam dan dia ini sedikit bengong saat di sekolahan. Jadi hawa keberadaan si putri ini pun adem, sejuk gitu dirasakan oleh anak kecil tersebut. Dan anak kecil tersebut langsung masuk ke tubuh putri dan bilang ke Pak Kiai, "Pak Kiai, tolong jangan keluarkan saya dari Mbak Putri. Saya ini sangat suka sekali dengan Mbak Putri. Karena di sekolahan tidak ada yang mau bermain dengan saya kecuali Mbak Putri ini." Pak Kiainya pun bilang, "Memang kedua orang tuamu kemana sih?" Anak kecil ini pun menjawab, "Saya ini dibuang oleh kedua orang tua saya, Pak Kiai. Jadi tolong jangan pisahkan saya dengan Mbak Putri." Setelah negosiasi tersebut, Pak Kiai pun bilang ke si anak kecil ini, "Kalau kamu mau berpisah dengan Mbak Putri, maunya ini dibuang kemana atau ditaruh kemana gitu?" Anak kecil ini pun menjawab, "Saya mau dibuang di kuburan." Akhirnya Pak Kiai ini pun membuang dia ke sana. Tapi pada keesokan harinya, si anak kecil ini kembali lagi ke Mbak Putri. Langsung Mbak Putri ini dibawa lagi ke Kiai tersebut. Kiai ini pun bilang, "Kenapa kok masih kembali? Ternyata di sana juga nggak enak, nggak ada yang mau main sama aku." Akhirnya karena saat itu situasinya sudah parah sekali, putri ini sudah tidak masuk 1 bulan sekolah, langsunglah ditarik secara paksa, dan juga anak kecil ini pun diambil oleh Pak Kiai. Pada saat itu putri ini langsung sadar dan dia mencari anak kecil tersebut. "Di mana anak kecilnya?" Pak Kiai pun bilang, "Sudah, kamu nggak usah cari anak kecil itu. Anak kecil ini sudah tak bawa aja. Nanti kalau sama kamu malah jadi masalah." Ucap Pak Kiai seperti itu. Putri pun yang didampingi oleh kedua orang tuanya dan juga Bu Nani dan Pak Edi ini pun mengiyakan dan mereka pamit pulang. Di perjalanan pulang ini, putri ini pun masih kepikiran oleh anak kecil tersebut, karena dia tahu anak kecil ini tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Tapi ibunya ini dia ini menjelaskan ke putri bahwa tidak semua itu cocok dengan kita. Memang dia merasa cocok di putri, tapi efek untuk putri ini sangat tidak baik karena dia tidak mau pergi ke sekolah. Pada saat itu putri pun mengikhlaskan anak kecil tersebut dan dia pulang ke rumah dengan tenang, hati ikhlas, dan juga melupakan anak kecil tersebut. Sekian saja kisah dari saya. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya, dan saya mau berpesan kepada teman-teman semua, di hampir semua tempat ini memang ada beberapa penunggu, tapi tidak semua penunggu atau hantu atau jin tersebut itu jahat, karena ada jin yang baik. Tetapi kita tidak sepatutnya untuk mengganggu mereka, dan juga kita ini harus juga jaga adab pada saat di tempat-tempat tertentu. Jangan karena kita sama-sama ciptaan Tuhan,
kita jadi seenaknya sama mereka, itu tidak bisa. Jadi sekian pesan dari saya. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir, dan kita pada konten-konten selanjutnya juga akan menceritakan kisah-kisah horor yang nyata. Oleh kita ini sudah mencari sumber-sumber tertentu untuk mencari kisah-kisah tersebut. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share video dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangking pokor kencan